Sekarang kita mempelajari hukum Kirchhoff 2 untuk rangkaian satu loop. Pada suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensial elemen-elemen yang membentuk satu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, di sini persamaan yang dibuat adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi rangkaian tertutup itu bisa kita lihat nanti pada contoh soal di mana penerapan dari hukum Kirchhoff. Ya, untuk memperjelas, boleh kita lihat contoh berikut. Suatu rangkaian tertutup seperti gambar di bawah. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian, kemudian beda potensial antara titik A dan titik C. Sekarang kita lihat rangkaiannya. Nah, di sini ada rangkaian loop ABCD. Yang ditanya berapa kuat arus. Nah, untuk mengerjakan ini nanti kita gunakan untuk pertanyaan A itu adalah sigma E tambah sigma IR itu akan sama dengan 0. Kalau menghitung potensial V antara A dan C itu adalah sigma E antara A dan C ditambah sigma I kali R antara A dan C. Nah, di sini yang pertama sekali kita buat dulu loopnya. Misalkan arus itu berputar arahnya searah jarum jam. Ini bebas kita buat ya, mulai dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nanti kalau hasilnya kita peroleh I itu negatif, berarti arah yang sebenarnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, pertama kita terapkan dulu sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita bergerak dari loop A, B, C, D, A. Nah, kalau kita bergerak dari sini, maka ketemu pertama sekali adalah elemen yang 10 volt dan hambatan dalam 1 ohm. Jadi, kita lihat dulu potensialnya. Karena yang ketemu di sini pertama sekali adalah yang pendek, maka ini adalah minus, nanti ini plus. Ini plus, yang ini minus. Ini minus, ini plus. Jadi pertama sekali ketemu di sini adalah yang minus, maka kita tuliskan nanti sigma E-nya minus 10. Kemudian kita bergerak terus sampai kemari, ketemu GGL yang plus dulu, berarti plus 8. Kemudian kita bergerak lagi terus kemari, yang ketemu adalah minus, berarti minus 4 volt. Terus bergerak kemari, dia habis, nggak ada lagi. Maka kita tambah dengan sigma I kali R. I, kemudian R-nya kita jumlahkan semua. Di sini 1 tambah 3, 4. Tambah 0,5, 4,5. Tambah 4 berarti 8,5. Tambah 2 berarti 10,5. Tambah 0,5 berarti 11. Tambah 1 berarti 12. Berarti kita buat di sini 12. Ini akan sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita gabung yang 3 ini. Nah, kalau kita jumlah ini, minus 14 tambah 8 adalah minus 6. Kemudian ditambah 12I, itu sama dengan 0. Sehingga nanti 12I sama dengan 6. Maka kita peroleh I sama dengan setengah ampere. Ternyata hasilnya positif, berarti benar arahnya ke kanan. Nah, setelah dapat kuat arus, maka telah terjawab pertanyaan A. Sekarang kita mau menghitung beda potensial antara titik A dan titik C. Nah, kita gunakan persamaannya adalah VAC sama dengan sigma E antara A sampai C. Jadi kita boleh bergerak dulu. Saya gunakan yang hijau ini dari sini kemari. Nah, nanti boleh sebaliknya juga. Nah, kalau kita bergerak dari A sampai C, berarti nanti ini kita buat sigma E-nya minus 10, ketemu lagi 8, plus 8. Nah, di sini sampai C udah habis, nggak ada lagi. Berarti ditambah I kali R. I-nya kita peroleh setengah. R-nya kita hitung dari A sampai C. Berarti nanti di sini ada 1 tambah 3, 4. Tambah 0,5, 4,5, tambah 4 berarti 8,5. Berarti di sini 8,5. Nah, kalau kita tuliskan nanti selanjutnya ini minus 2, terus di sini tambah 4,25.
maka hasilnya adalah 2,25 volt. Inilah VAC. Nah, sekarang kita lewat dari bawah. Misalnya kita melihat dari A ke D, terus dari D baru ke C. Nah, di sini nanti kuat arusnya terbalik dengan yang awal. Kalau dia seperti tadi dari kiri searah jarum jam, kuat arusnya di situ setengah ampere, maka kalau terbalik nanti dia putarannya seperti ini I-nya menjadi minus setengah ampere. Sehingga nanti boleh kita buat untuk VAC lewat bawah, sigma E-nya kita lewat dari sini ketemu ini berarti 4. Sampai ke titik C di sini udah nggak ada lagi. Ditambah, nah di sini minus setengah I. Kenapa? Karena arahnya terbalik dengan yang pertama tadi. Kemudian R-nya ada berapa? Kita hitung di sini ada 1 ampere, ada 0,5, ada 2. Berarti jumlahnya adalah 3,5. Nah, nanti kita jumlahkan ini 4. Ini jadi kurang ya. Ini dikurang 1,75. Berarti hasilnya adalah 2,25 volt. Ternyata kita hitung dari atas dan kita hitung dari bawah tetap sama. VAC-nya adalah 2,25 volt.